Tapi ini bukan masalah tidak sayang, ini masalah komunikasi. Ya. Bukan artinya dia selalu butuh sosok ibu. Saya punya banyak klien, ya loh, sama Bang Hotman yang diasuh sama ayahnya, ya, tidak punya ibu, tapi mereka bonding. Pertanyaan saya Pak Dodi, seberapa jauh dari skala 1 sampai 10 Bapak cinta sama Vanessa? Dan juga dari skala 1 sampai 10 Pak Dodi, menurut Bapak, apakah Bapak sudah memberikan yang terbaik sebagai seorang ayah untuk Vanessa? Ya kalau sayang dan cinta sayang, Mbak. Ya sayang banget. Jadi pertanyaan itu sangat-sangat menyentuh hati saya untuk mengingatkan saya pada saat-saat saya dia masih kecil ya, ditinggal mamahnya. Ya sangat sayang sama. Untuk kasih sayang jelas kalau 1 sampai skala 10 itu saya di 1. Kalau gitu saya mau tanya kepada ibu psikolog. Menurut kamu dari keilmuan kamu, apakah Vanessa itu sampai terlibat bisnis esek-esek itu karena faktor broken home? Kalau menurut saya ya, artinya saya di saat ini merasa bahwa walaupun dia sudah dalam usia dewasa di mana dia bisa bertanggung jawab sama hidupnya sendiri, tapi saya merasa bahwa seandainya ada perubahan, ada konseling, ada apa, jauh di awal, harusnya masalah ini nggak terjadi. Masuk kamu, seolah-olah kamu mengatakan seolah-olah Bapak ini kurang melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara melakukan hal-hal tertentu agar dia kembali ke keluarga, baik dengan konseling atau apa. Ada yang nggak kau temukan ada kelalaian di Bapak ini? Ditangkap pun tidak datang ke Surabaya, sampai sekarang cuma ketemu sebentar. Gimana pendapat kamu sebagai sebaiknya seorang bapak bertindak? Oke, jadi saya mohon maaf, artinya kalau pendapat saya mungkin menyakiti atau tapi kalau dari penilaian saya harusnya idealnya harus lebih banyak lagi. Artinya harus lebih banyak lagi usaha untuk menyentuh anak kita. Harus jauh lebih tanggap lagi dalam menanggapi masalah kenakalan remaja. Saya yakin juga Bang Hotman juga mungkin para pemirsa di sini juga pernah menjadi orang tua, tahu anaknya rebel tuh kayak gimana, tahu. Tapi gimana pun juga kita harus berusaha untuk menjangkau dia, menjangkau hatinya, ya. Karena anak itu nggak ada yang terlahir nakal. Saya lebih berpikir bahwa ini bisa jadi tonggak di mana ada hubungan yang bisa diperbaiki di luar dari masalah kasus hukum dan sebagainya. Ini masalah bonding orang tua dan anak yang saya nggak bisa jelasin, ya. Bisa jadi ini satu titik di mana Vanessa bisa kembali. Dan setelah ini saya harap hubungannya jauh lebih baik dan lebih terbuka lagi. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan tentang ini dari sisi psikolog karena kita sudah tersambung dengan pengacara Vanessa Angel yaitu Bapak Milano Lubis yang saat ini kabarnya sedang ada di Surabaya. Ya. Halo. Halo. Halo Pak Milano. Selamat malam Bapak Milano. Bang Hotman. Ini saya Hotman Paris dan Lolita yang genit dan orang tuanya Vanessa lagi ada di Hotman Paris Show. Ya Bang. Pertanyaan pertama adalah apakah rekan sebagai pengacara merasa enggak orang tua Vanessa ini kurang memperhatikan anaknya selama proses? Kurang memperhatikan. Kalau saya bilang kurang memperhatikan. Karena gini, kemarin beliau ini sudah datang ke kantor saya. Ya, dalam rangka mengembalikan uangnya di Jen Salimar. Terus kemudian ya kita sudah jelaskan proses hukum Vanessa sampai sejauh mana, apa yang akan dihadapin ke depan. Justru kita minta support dari papanya dan keluarga, dan beliau menyatakan akan mensupport. Namun sampai hari ini kami cuma minta fotokopi KTP aja tidak disampaikan sampai sekarang, dan malah terakhir beritanya beliau keberatan. Pertama belum dikirim, terus kemudian beliau sudah menyatakan kepada pihak kita bahwa dia berkeberatan karena dia harus konsultasi. Dia keberatan, berarti menolak sudah. Menolak. Ya Pak Dodi, Bapak menolak untuk mengeluarkan KTP, untuk mengeluarkan surat jaminan kalau suatu saat nanti putri Anda ditolak. Apa itu benar?
Jadi mengenai KTP itu setelah saya datang di kantor Abang Milano, saya sudah siap memberikan KTP dan jaminan saya sebagai surat Surat pernyataan jaminan. Yeah. Nah, karena ini sudah menyangkut masalah hukum, Bang, jadi saya tanya dulu ke Bang Zakir gitu. Takutnya nanti Bang Zakir itu adalah kuasa hukumnya Vanessa yang sebelumnya, yang sekarang saya bisa. Bapak tanya apa? Bapak takut kalau Bapak mengeluarkan surat itu jangan-jangan jadi Bapak yang masuk penjara? Bukan itu. Jadi saya kan tidak mengerti hukumnya, Bang. Jadi tapi ini kan menyangkut anak, apapun yang terjadi. Betul. Sekali lagi, saya hanya berkonsultasi ke Bang Zakir. Kata Bang Zakir, sebenarnya kalau untuk jaminan surat itu pengacara juga bisa gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang Bang Milano itu mau atau pengacara itu mau ada KTP saya. Memang dari segi penyidikan dia lebih tepat memang dari orang tua. Iya. Pertanyaannya nih, kalau Pak Milano masih minta surat jaminan dari Bapak masih mau nggak? Oh mau. Pak Milano katanya masih mau nih. Iya. Jadi ini pertama kali kamu dengar bahwa bapaknya Vanessa ini mau mengeluarkan surat jaminan agar kalau suatu saat putrinya ditahan. Ini pertama kali? Iya. Oke Bang, mohon maaf Bang, saya soal lagi dampingin Vanessa. Terima kasih Bang. Oke Bang, terima kasih. Yuk. Terima kasih. Jadi gimana psikolog pesan terakhir kepada orang tua yang bermasalah anaknya? Saya nggak ada bicara apa-apa. Setiap orang tua merasa dirinya yang terbaik untuk anaknya. Saya pun juga tidak mengenal Vanessa, tapi saya nggak tahu Vanessa tuh punya akses nggak sih untuk nonton ini. Saya mungkin lebih pengen nonton yang buat sama Vanessa aja. Kalau ada Vanessa nonton di sini Vanessa, boleh. ini Miss Lizzie Elizabeth Santosa. Psikolog ya. Saya cuma mau katakan bahwa I feel you Van. Aku ngerasa bahwa pasti berat ya. So kamu jangan nyerah. Artinya masa lalu kita mungkin gak sempurna. Kita mungkin punya ayah yang tidak sesuai dengan kita harapkan dan sebagainya. Tapi kamu harus yakin bahwa banyak orang yang mencintai kamu. Ya, kamu akan temukan orang yang satu saat akan mengasihi kamu dengan hati yang tulus. Gitu. Dan jangan putus asa. Baik, nanti kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol dengan orang tua dari Vanessa. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show.